Jadi, di sini Yami dan Ikam akan membantu saya menjelaskan kepada teman-teman tentang konsep PPN atau pajak pertambahan nilai. Karena ini ada kaitannya dengan dua materi yang akan kami jelaskan. Saya dan Bu Siska jelaskan. Siap ya? Siap? Siap, baik. Jadi gini, nanti teman-teman di PMK 71 dan 70 akan sering mendengar yang namanya istilahnya pengusaha kena pajak. Yami sama Ikam tahu apa itu pengusaha kena pajak? Gitu ya. Pengusaha kena pajak, berarti ada dong pengusaha yang nggak kena pajak. Ya, kita nggak seperti itu konsepnya ya. Jadi pengusaha kena pajak ini adalah wajib pajak. Misalnya saya contohkan Yami. Yami di sini adalah pengusaha apa? Kamu maunya jadi pengusaha apa? Apa ya? Sepatu. Apa? Lele. Oh, pengusaha lele. Pengusaha lele. Tapi kalau lele nggak dikenain nih masalahnya. Pengusaha jangan lele dong. Selain lele apa? Baju. Baju lah, udah baju yang gampang baju. Yami ini adalah seorang pengusaha baju. Untuk menjadi pengusaha kena pajak atau PKP, itu ada batasan omsetnya, yaitu 4,8 miliar dalam 1 tahun. Itu wajib mengukuhkan diri untuk menjadi PKP. Yami, jualan baju kira-kira omsetnya berapa setahun? Berapa ya kira-kira berapa ya? Yang gede sekalian, yang gede. 100 juta. 100 juta udah kecil banget, 100 juta. 1 M. 1 M lah ya, 1 M. Ya, misalnya 1 M dalam 1 tahun. Sudah wajib menjadi PKP? Sudah wajib? Belum ya Bu ya, karena batasnya adalah 4,8 miliar. Tapi kalau Yami mau jadi PKP boleh nggak? Boleh dong, masa nggak boleh sih? Boleh, jadi pengusaha kena pajak itu memang dibatasi oleh pemerintah. Batasannya adalah 4,8 miliar dalam 1 tahun. Tapi kalau Yami ingin memilih menjadi PKP, maka boleh. Omset berapapun nggak ada ininya ya, nggak ada batasannya. Boleh menjadi PKP. Jadi boleh menjadi PKP dengan omset 1 miliar. Tapi ada konsekuensi yang harus dilakukan oleh Yami ketika menjadi PKP. Pertama, Yami harus bikin faktur pajak. Jadi PKP itu adalah dia membuat faktur pajak. Kalau teman-teman di sini merasa belum pernah membuat faktur pajak, maka lihat struk yang ada dari Indomaret atau Alfamart. Nah, di bawah itu nanti dia ada tulisannya. DPP-nya berapa, dasar pengenaan pajaknya berapa, dan juga ada PPN-nya. Seperti itu. Ini Yami PKP ya ceritanya ya, PKP. Ini saya adalah distributor baju misalnya. Ceritanya pembeli ya, pembeli akhir ya. Misalnya Ikam adalah pengguna, mau buat untuk seragaman sama pacarnya. Ya. Misalnya saya adalah produsen baju, saya adalah produsen pakaian. Yami beli ke saya 1 juta, ini ceritanya baju nih ya. Ini deh, ini 1 juta. Saya seorang PKP juga, pengusaha kena pajak. Ketika saya menyerahkan baju, ini baju nih ceritanya nih ya, baju ya. 1 juta, saya harus membuat faktur pajak dan memungut PPN. Berapa sekarang tarifnya? 11%, betul ya. Sejak April 2022 jadi 11%. Maka yang saya serahkan ini, Yami nggak bayar ke saya 1 juta. Karena 1 juta ini adalah dasar pengenaan pajaknya, harga jual saya. 1 juta. Yami bayar ke saya 1 juta ditambah, ya jadinya berapa Bu? 11%, 110.000 ya, 110.000. Jadi yang Yami bayarkan ke saya adalah 1.110.000. Ketika saya menyerahkan barang ke Yami, ataupun Yami membayar terlebih dahulu, mana yang lebih dahulu, saya harus membuat faktur pajak. Saya bikin faktur pajak yang menyatakan bahwa harga jual 1 juta dan PPN sebesar 110.000 di faktur pajak tersebut. Untuk saya, sebagai orang yang menyerahkan,
itu disebutnya adalah pajak keluaran. Jadi barang nih faktur pajak keluar itu disebutnya pajak keluaran. Yang tadi Yami bayarkan PPN 110.000 itu bukan keuntungan buat saya. Gitu ya. Tapi itu harus saya setorkan kepada negara 110.000. Gitu. Dan faktur pajak yang saya kasihkan ke Yami itu akan menjadi pajak masukan untuk Yami. Paham ya? Jadi untuk yang membayar PPN-nya itu menjadi pajak masukan. Saya yang memungut PPN-nya itu adalah pajak keluaran. Kemudian Yami ngejual nih barangnya ke Ikam. Pasti kan ada keuntungan dong, nggak mungkin beli harga 1 juta, dijualnya 1 juta juga. Ceritanya Yami ngejual pakaiannya ini seharga 1.200.000. Kasihin 1.200.000. Yami berarti bikin faktur pajak disebutnya apa untuk Yami? Pajak keluaran atau masukan? Yami ngasih ke Ikam, namanya pajak apa? Keluaran ya. Betul, jadi Yami 1.200.000 itu adalah harga jualnya. Harus ditambah dengan PPN sebesar 11%. Berapa tuh 11%? 132.000 ya. Ya 132.000 sepertinya. 132.000. Berarti Ikam harus bayarnya 1.200.000 ditambahkan dengan 132.000, yaitu 1.332.000. Karena Ikam ini bukan PKP, maka dia yang menanggung PPN-nya. Sedangkan Yami kan tadi sudah bayar nih ke saya 110. Terus dia dapat lagi dari Ikam 132. PPN yang sebenarnya disetorkan atau dibayarkan oleh Yami adalah selisihnya saja. Jadi pajak keluaran dikurangin dengan pajak masukan itu adalah besaran PPN terutang. Berarti berapa yang harus dibayar Yami tadi? Yami dapat pajak masukan dari saya, di mana itu digunakan sebagai penghitungan kredit pajak, 110.000. Yami harus setor nih, 132.000. Tapi sudah punya pajak masukan dari saya. Berarti yang kurang adalah selisihnya saja, 22.000 yang disetorkan oleh Yami. Ada yang masih belum paham? Ada yang sudah paham dulu? Ada yang sudah paham? Ada yang 80% paham? 70%? 60%? 50%? Kalau Yami sendiri gimana? Paham gak Yami? Belum. Belum? Belumnya di mana? Jadi seperti itu adalah konsep dari PPN. PPN itu kaitannya dengan pengusaha kena pajak. Karena pengusaha kena pajak harus menerbitkan faktur pajak. Kalau misalnya teman-teman gini deh, ke Indomaret, ya teman-teman ke Indomaret, teman-teman sebagai konsumen akhir, makanya nggak ngaruh tuh. Nggak ngaruh nota yang dari Indomaret, karena teman-teman sebagai konsumen akhir. Tapi kalau teman-teman itu PKP, kayak Yami nih, Yami belanja di Indomaret 1 juta misalnya, gitu ya, sama PPN, misalnya PPN itu adalah 110.000. Nota dari Indomaret itu dipersamakan dengan faktur pajak, sehingga dapat digunakan sebagai pajak masukan untuk Yami. Jadi Yami nih nggak menanggung PPN-nya, gitu, bedanya seperti itu, gitu konsepnya. Kalau misalnya masih belum ngerti, nanti karena memang PPN itu berapa semester ya Bu Siska ya, ini kita hanya dalam beberapa menit. Tapi teman-teman minimal, oh iya PKP itu wajib kalau sudah di atas 4,8 miliar, boleh memilih. Terus kalau misalnya sudah PKP harus buat faktur pajak. Minimal teman-teman paham itu dulu ya, minimal seperti itu. Baik, terima kasih kepada Mas Yami dan juga Mas Ikam. Silakan dibawa, enggak ya, ini bekasnya tadi. Terima kasih banyak, nanti dapat hadiah ya. Hadiah ucapan terima kasih maksudnya. Kenapa saya harus menjelaskan tentang konsep PPN dulu? Karena dia adalah konsep yang umum. Mekanisme umumnya itu seperti itu. Tarif dikalikan dengan harga jualnya berapa, itu adalah PPN yang harus disetor. Tapi berbeda dengan nanti yang akan saya jelaskan di PMK 71.
Jadi memang PPN ini tuh bisa gimana ya? Bisa berbeda-beda. Karena kita tentunya harus melihat dari sisi kemudahannya. Kira-kira mudah nggak sih kalau semua PKP itu diharuskan menghitung seperti saya tadi, saya Yami dan Hikam. Mudah nggak sih? Lalu yang kedua untuk keadilan. Ya, harus ada keadilan, kemudahan, tentunya secara administrasi juga. Kita mulai masuk. Jadi PMK 71 ini adalah kaitannya dengan 14 PMK yang diterbitkan di bulan Maret dengan kaitan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di klaster PPN. Jadi apa yang saya jelaskan tadi kepada teman-teman itu nanti akan berbeda konsepnya dengan yang ada di sini. Tapi tidak berbeda 100%, gitu ya. Mekanisme umumnya sama seperti yang tadi saya jelaskan, cuma nanti tarifnya saja. Dia menggunakan istilahnya itu adalah besaran tertentu. Nah ini nanti saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan dasar hukum. Dasar hukumnya tentunya Undang-Undang HPP. Lalu pengertiannya. Yang ketiga ini adalah 5 jasa kena pajak tertentu. Nomor 2 bikin geleng-geleng gitu kayak Line Today. Lalu ada terkait dengan faktur pajak dan ketentuan pajak masukannya seperti apa. Oke, kita lihat. Nah ini adalah latar belakangnya. Latar belakang dari 14 aturan yang diterbitkan itu sama seperti latar belakangnya Undang-Undang HPP, teman-teman. Tentunya untuk memberikan kemudahan, gitu ya, terus keadilan dan juga kepastian hukum bagi pelaksananya. Lanjut. Nah ini dasar hukumnya itu ada di pasal 16 G huruf I, kalau nggak salah ya. Nah jadi kita akan melihat 5 jasa tertentu. 5 jasa kena pajak tertentu. Namanya sudah tertentu ya, jadi memang ini khusus. Jadi PMK ini mengatur tentang 5 jasa ini saja. 5 jasa di luar dari PMK ini itu mengikuti ketentuan yang umum atau ketentuan khusus kalau misalnya memang diatur di PMK lainnya. Jadi untuk PMK 71 kita fokus di 5 jasa kena pajak tertentu ini. Kita lihat nanti apa saja. Nah ini ya, jadi pengusaha kena pajak, tadi yang sudah saya contohkan, Yami. Pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan atas jasa kena pajak tertentu wajib memungut dan menyetorkan PPN dengan besaran tertentu. Jadi besaran tertentu ini sudah diatur khusus di PMK ini. Jadi nggak ada yang di luar dari PMK ini. Lanjut. Nah ini 5 jasa tertentunya. Lanjut Mas Novan. Kelihatan nggak nih? Yang pertama itu adalah jasa pengiriman paket pos. Jadi paket pos ini bukan berarti kalau cuma dari PT Pos saja nih, enggak. Jadi pos itu nanti ada pengertiannya sendiri, yaitu pengiriman paket, surat atau dokumen gitu ya. Itu adalah pengertian pos yang ada di Undang-Undang Pos, tentang pos. Jadi ini salah satu jenis jasa kena pajak yang masuk ke dalam aturan ini. Lalu yang kedua apa? Yaitu jasa perjalanan wisata, agen perjalanan wisata. Mungkin kalau teman-teman yang habis liburan gitu ya ke Labuan Bajo misalnya, terus ngikut pakai agen wisata, agen travel, coba nanti dicek. Gitu ya, kira-kira ada faktur pajaknya, berapa tuh besaran PPN-nya. Gitu. Lalu yang ketiga ini adalah tentang freight forwarding atau jasa pengiriman ya, pengiriman barang. Lalu yang keempat, ini adalah jasa perjalanan lain selama melakukan perjalanan ibadah. Misalnya contohnya gini, mungkin teman-teman yang sudah umroh atau temannya yang pernah umroh, saudaranya yang umroh, biasanya ada paketnya tuh. Paket perjalanan ke Tanah Suci plus Turki. Nah, yang dikenakan ini adalah yang Turkinya itu, tapi bukan yang ke perjalanan ibadahnya. Nanti kita lihat ada ketentuannya lagi. Lalu yang kelima ini terkait dengan voucher, distribusinya dan termasuk loyalty customer kalau nggak salah. Kita lanjut. Nah ini penghitungan PPN ya, jadi memang nggak terlalu banyak teman-teman materi di PMK 71 ini.
Jasa pengiriman pos. Jadi besaran tertentu itu seperti ini. Kalau teman-teman baca di PMK-nya 71 ya, besaran tertentunya adalah 10% dikalikan dengan tarif PPN. 10% dikalikan dengan 11%. Jadilah 1,1%. Nah, jadi besaran tertentu ini seperti ini. Kita nggak lagi, oh berapa nih jasa pos, oh jasa pos ini saya misalnya ngirim barang harganya 30.000, oh berarti PPN-nya 11%. Enggak, tapi PPN-nya adalah, tarif efektifnya adalah 11% dikalikan dulu dengan 10%. Karena jasa pos masuk ke dalam jasa tertentu di PMK 71. Jadi 1,1%. Jadi 1,1% dikalikan dengan berapa harga penggantiannya. Nah ini ketentuan tentang pos kita mengikuti undang-undang pos yang ada. Jadi ini nanti teman-teman nanti akan ada daftar hadir dan juga survei yang harus teman-teman isi. Nanti materi akan dikirimkan melalui email yang sudah teman-teman isi. Nanti ya setelah ini mungkin. Selanjutnya, nah ini yang kedua adalah jasa biro perjalanan wisata dan atau jasa agen perjalanan wisata. Jadi teman-teman sebenarnya kalau di perpajakan, teman-teman tuh nggak harus hafal mutlak tentang undang-undang. Karena teman-teman silahkan bisa baca gitu ya undang-undang ya. Silahkan bisa dibaca aturannya dan aturan ini kalau teman-teman tahu seiring berjalannya waktu itu selalu ada perubahan. Gitu. Jadi teman-teman nggak harus hafal mutlak, tapi minimal teman-teman tahu konsepnya. Oh di PMK 71 itu mengatur tentang jasa kena pajak tertentu. Ada 5 jasa nih, pakainya besaran tertentu. Gitu. Minimal teman-teman paham itu dulu. Nanti kalau misalnya, oh agen perjalanan wisata yang saya lakukan itu masuk nggak ya ketentuan PMK 71, itu teman-teman kan bisa silahkan buka. Gitu. Yang penting teman-teman paham konsepnya. Ini sama, yaitu 10% dari tarif PPN yang berlaku, 11% kan ya kalau sekarang. Nanti kan teman-teman paling telat 1 Januari 2025 tarif PPN akan naik jadi 12%. Nah kalau aturan ini belum berubah maka nanti tarifnya jadi 1,2%. Seperti itu. Lalu jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding, yaitu sama, 1,1% dikalikan dengan jumlah yang ditagihkan. Berapa? Lanjut. Nah ini jasa freight forwardingnya ini termasuk di dalamnya adalah biaya transportasi atau freight charge. Lanjut. Nah ini jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan juga perjalanan ke tempat lain. Ini ada 2 perhitungan nih. 2 perhitungan ini berbeda tentunya ya. Ada yang 1,1% dan ada yang 0,55%. Jadi ada yang 10% dari tarif PPN dan ada yang 5% dari tarif PPN. Nah ini tentunya ada ketentuannya. Untuk yang 1,1% ini apabila kita harus melihat dari tagihannya nih. Jadi nanti dilihat di invoice-nya. Kalau misalnya perjalanan wisatanya itu dirinci, kita misalnya nih, oh ini perjalanan ke Mekah, ke Madinah, kita perjalanan umroh, harganya 20 juta. Lalu perjalanan ke Turki misalnya 10 juta. Itu kan dirinci ya. Jadi yang dikenakan adalah 1,1% dikalikan dengan yang ke Turki saja. Gitu. Tapi kalau misalnya oleh agen perjalanan wisatanya ini digabungkan invoice-nya, jadi ke perjalanan ibadah ditambah langsung dengan yang ke Turki, totalnya itu adalah keseluruhan, maka tarif yang dikenakan adalah 0,55% dikalikan dengan berapa jumlah tagihannya tadi. Jadi ini nanti mungkin teman-teman kalau ada yang mau perjalanan umroh, sekalian jalan-jalan ke Turki, apa namanya yang lagi ramai itu, Kapadokia apa? Ya itu ya. Nah itu silakan teman-teman nanti
diminta gitu ya, dirinci aja nih jalan-jalannya, jangan disatuin, biar nanti yang kena PPN-nya itu hanya yang perjalanan wisatanya saja. Gitu. Lalu yang terakhir, ini terkait dengan lanjut. Ini terkait dengan jasa pemasaran dengan media voucher, jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher, jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan. Nah, ini tarifnya adalah sama 10% dari PPN, 1,1% dikalikan dengan harga jual vouchernya. Jadi teman-teman lihat di sini ya, enggak semua jasa masuk ke sini. Cuma 5 jasa khusus saja yang memang diatur demi kemudahan, demi keadilan dan juga kepastian hukum, maka dimasukkan ke dalam PMK 71 ini. Jadi hanya 5 jasa saja. 5 jasa itu saja yang menggunakan besaran tertentu seperti yang sudah ada di sini. Lanjut. Nah, ini kita akan membahas tentang faktur pajaknya dan pengkreditan pajak masukan. Kalau tadi yang saya contohkan dengan Yami dan juga Ikam, itu adalah mekanisme secara umum. Tapi karena ini diatur khusus PMK 71, kita lihat. Untuk pembuatan faktur pajaknya itu terkait dengan 5 jasa ini, 5 jasa tertentu ini, dia harus menggunakan kode transaksi 05. Jadi udah diatur khusus nih, oh ini harus pakai kode transaksinya 05. Karena kode faktur nanti teman-teman silakan cari, atau mungkin nanti ya ketika ada pelajaran PPN gitu, ada 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, dan itu ada ketentuannya khusus. Jadi 01 kalau ini, 02 kalau ini, 03 kalau ini. Nah, untuk yang penyerahan dengan besaran tertentu, 5 jasa ini, 5 jasa tertentu, itu menggunakan kode transaksi 05 di fakturnya. Lalu selanjutnya, nah, karena dia menggunakan besaran tertentu untuk PPN-nya, pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan jasa kena pajak tertentu tidak dapat dikreditkan. Jadi kalau Yami kan misalnya beli baju nih dari saya 1 juta, dia bayar 1.110.000, 110-nya bisa menjadi kredit pajak untuk Yami. Tapi kaitannya dengan PMK 71 ini tidak dapat dikreditkan. Karena tadi dia juga sudah menggunakan tarif yang efektif, tarifnya itu lebih kecil. Seperti itu teman-teman. Ini selesai untuk PMK 71. Ya teman-teman gak usah pusing bahwa teman-teman harus ngafalin, oh nanti keluar di ujian gimana nih. Enggak ya, enggak keluar di ujian. Jadi teman-teman yang pasti memahami tentang konsep PPN terlebih dahulu, apa itu PKP, konsep PPN seperti apa, yang umumnya, yang khusus nanti akan diatur dengan PMK seperti ini. Termasuk nanti juga di PMK 70 yang akan dijelaskan oleh Bu Siska. Terima kasih banyak teman-teman ya. Ikan hiu, makan ragusa. Kalian luar biasa. Materi terakhir ini mudah-mudahan tidak terlalu rumit seperti 2 materi sebelumnya. Dan ini mestinya dekat sama teman-teman semuanya ya, baik UMKM maupun teman-teman mahasiswa nih. Ya, materinya terkait sama hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Ya, oke. Jadi teman-teman ada pajak daerah, ada pajak pusat. Kita belajar tentang itu di PMK 70. Jadi PMK 70 ini memang berbeda dibandingkan ada 14 PMK terkait PPN yang baru dikeluarkan di bulan April. Teman-teman kalau bicara tentang PPN, PPN itu ada yang namanya barang kena pajak, ada yang barang tidak kena pajak atau non BKP.